Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyyil qadri al-'azimil jadd وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Hari ini merupakan hari terakhir di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya 10 hari terbaik di atas muka bumi. Dan lantunan takbir barusan merupakan takbir yang akan menjelang terakhir harinya. Akan tetapi bukan berarti setelah asar kita tidak boleh lagi bertakbir. Namun takbir yang kita ungkapkan mulai dari hari pertama tasyrik sampai dengan nanti asar, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat besar tentang keagungan hari 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek kehidupan kita. Tentu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat subuh seperti ini kalau seandainya tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara tidur dan jam berapa, pukul berapa kita harus tidur. Semua itu mempunyai tatanan, semua itu mempunyai pedoman. Kalaulah seandainya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak akan pernah tersesat walaupun berada di dalam tengah kegelapan malam. Rasul mengatakan lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, bahwasanya kendati gelap gulita pada saat seseorang berjalan, maka dia tidak akan pernah merasa kegelapan. Dia bahkan berada di tengah terang benderang. Itulah pedoman hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya setiap seorang hamba berselawat kepadaku, maka itu akan dibalas langsung. Salah satu amal yang tidak ada hisabnya, yang tidak ada filternya, yaitu adalah berselawat kepada baginda Rasulullah. Salat subuh kita tadi, kalau seandainya untuk pimpinan kita itu ditolak karena terpaksa, itu ditolak. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Sedekah kita, haji kita, zakat kita, itu semua akan ada filterisasi namanya. Akan ada screening. Tapi setiap seseorang itu berselawat kepada Rasulullah SAW, maka itu akan langsung dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kebaikan tersebut bukan menurut pimpinan kita. Kebaikan tersebut itu menurut Allah. Sekarang itu jauh lebih baik menurut Allah atau menurut pimpinan kita. Oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Nanti kelak pada saat kita dibangkitkan di hari akhirat, yang kita cari itu adalah Rasul. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaatnya.
Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, penghormatan saya kepada Bapak Danrem, penghormatan saya kepada Bapak Dandim, ini adalah sebuah inisiasi dan sebuah ketaatan secara berjamaah. Dikarenakan apa? Kalau seandainya kita membaca surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Para mufassirin mengatakan bahwasanya ayat ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama sekali itu adalah menyampaikan yang hak. Hari ini pimpinan kita Bapak Danrem dan Bapak Dandim itu telah menyampaikan yang hak, telah melakukan yang hak. Mana yang hak tersebut? Kesalehan seseorang pimpinan itu bukan dilihat dari individunya. Ini yang harus kita menjadi penilaian kita. Bahwasanya seorang pemimpin yang saleh bukan berarti dia sudah senantiasa 5 waktu pergi ke masjid. Bukan itu yang dinamakan dengan kesalehan. Kesalehan pimpinan itu adalah pada saat seseorang itu menyampaikan yang benar, mengatakan yang benar, dan melaksanakan yang benar. Seperti ini, adanya anjuran untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan salat 5 waktu. Ini adalah yang dinamakan dengan kesalehan yang benar. Kenapa? Karena nanti pada saat nanti kita sudah meninggal dunia, jangan sekarang, itu akan kita minta kepada Allah, mana yang dulu saya salat subuh yang disuruh sama pimpinan saya. Itu yang akan kita minta. Karena apa? Karena setiap kebaikan yang pernah kita lakukan, itu akan kita minta, mana dulu kebaikan A yang pernah saya lakukan, mana salat subuh berjamaah yang pernah saya lakukan dulu. Dan hari ini itu akan terasa berat kalau seandainya kita itu tidak pernah meyakini bahwasanya ini adalah salah satu cara menuju kesuksesan. Kenapa dikatakan dengan kesuksesan? Dikarenakan doa dari Rasulullah SAW. Rasul berdoa kepada kita pada saat kita terbangun di pagi hari seperti ini dan melakukan aktivitas di subuh hari, maka itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Rasul yang berdoa kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka pada saat kita berada seperti ini, di tempat yang seperti ini, maka panjatkanlah doa. Ya Allah, aku meminta keberkahan sebagaimana yang diminta oleh Rasulku. Pada pagi ini kami telah berkumpul di tempat ini, maka sukseskanlah kehidupan kami ini. Inilah yang perlu kita sinkronisasi, apa yang didoakan oleh Rasul dan kita sahuti bersama apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Apapun yang disampaikan oleh Allah itu akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak ada satupun aspek tatanan kehidupan ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan pelajaran penting kepada kita. Kalau seandainya kita ingin hidup sukses, maka kita haruslah menjadikan pedoman hidup kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang paling gampang dan sering saya ulang-ulang, banyak hal yang kita itu melalaikan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ikut pengajian hampir setiap saat, ya, menghadiri majelis ilmu hampir setiap saat, tapi begitu dalam tata cara pelaksanaan makan minum, maka kita tidak pernah mengikuti Rasul. Lihatlah misalnya, mohon maaf, sambil makan minumnya dengan tangan kiri. Padahal apa salah kalau seandainya dia makan dengan tangan kanan tidak pakai sendok? Kenapa tidak diletakkan dulu sendoknya, dipegang dengan tangan kanan? Ataupun dia tidak pakai sendok dengan tangan, kenapa? Kotor gelas itu bisa dicuci. Tapi pada saat kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka kita mengikuti, memberikan makanan kepada syaitan. Kenapa? Karena syaitan bersama orang-orang yang sebelah kiri. Ini adalah permasalahan yang paling sering kita lupakan.
Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara seseorang itu mengkonsumsi makanan. Dulu pada saat kami dilatih mendapatkan short course di Amerika, itu dibiasakan untuk setiap acara-acara itu kita melakukan ada kenduria dinamakan dengan standing party. Standing party itu adalah membiasakan seseorang itu merubah tradisi Islamnya. Tradisi Islam itu apa? Makan sambil duduk. Tapi kalau standing party itu nampak keren, makan sambil berdiri. Padahal secara ilmu medis, pada saat seseorang makan sambil berdiri, maka lambungnya itu tidak akan bisa memproses secara maksimal. Ini perlu bisa dibuktikan kapan? Setelah 14 abad setengah lebih, baru bisa dibuktikan secara saintifik, ternyata seseorang yang makan sambil duduk itu jauh lambungnya lebih rileks dalam memproses makanan yang masuk. Begitu juga pada saat seseorang minum sambil duduk, makan sambil duduk. Inilah yang dinamakan dengan bahwasanya semua kebenaran itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan risalah tersebut. Dan ini na'udzubillah tidak akan pernah terjadi. Rasul tidak pernah menyembunyikan satu pedoman hidup pun kepada kita. Semua telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang harus kita syukuri. Mohon maaf kalau seandainya kita berada di luar, bukan hidup di sini, bukan hidup di Aceh, tentu kehidupannya tidak seperti ini. Siapa saja yang sudah pernah pergi ke Eropa, mereka tidak pernah tahu bagaimana nikmatnya pagi hari itu, bagaimana nikmatnya subuh hari itu. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Irlandia, mereka itu bangun pagi itu minumnya Selberg, Newcastle. Minum pagi itu dengan minuman keras. Bangun pagi kumur-kumur itu dengan minuman keras. Begitulah ngerinya kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana pola hidup yang sehat. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan pada saat seseorang tersebut bangun dari tidurnya, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus bersiwak. Kenapa? Karena enzim-enzimnya, yang ada di giginya itu bisa membuat sebagai pelembut ususnya untuk memproses makanan. Ini adalah hikmah bagaimana pola hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Kalaulah seandainya masalah tidur pun kita tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, bagaimana dengan perintah-perintah yang lain? Ini kan yang paling gampang. Kita disuruh oleh Rasul tidur cepat, bangun cepat. Hari ini berapa banyak anak muda generasi kita sampai dengan larut malam, pas kita mau pergi salat subuh tadi dia baru pulang dari kafe. Di baliknya semua tatanan kehidupan ini, seharusnya hidup itu haruslah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan semua tatanan kehidupan ini itu telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah telah menjamin Rasulullah SAW dari berbuat dosa. Rasul itu tidak pernah melakukan dosa dan itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi ada banyak kritikan yang dilakukan oleh para orientalis terhadap Rasulullah SAW pada saat menikahi ibunda Aisyah. Ini dikritik oleh orientalis. Tapi yang perlu diketahui adalah bahwasanya perbuatan tersebut bukanlah perbuatan aib, bukan perbuatan yang dilarang. Kalau seandainya perbuatan tersebut dilarang, maka orang-orang Arab pada saat itu akan menyerang secara habis-habisan kepada baginda Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kritisnya Abu Lahab, bagaimana kritisnya Abu Jahal. Mereka itu tidak akan pernah membiarkan Nabi Muhammad SAW. Pada saat dulu, sebelum Rasul menyampaikan amanah, Rasul itu dipercayai oleh mereka semuanya dengan gelar Al-Amin. Bayangkan, semua omongan Rasulullah SAW itu dipercayai oleh mereka. Pada suatu hari, Rasul berada di atas Jabal Abi Qubaish di Mekah. Kalau sekarang gunungnya itu sudah dibangun
istana raja. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah umrah ataupun haji, lihatlah ke sana. Di atas bukit itu Rasul berceramah, memanggil semua penduduk Makkah. Wahai penduduk Makkah, kemarilah semuanya berkumpul. Datang semuanya. Pada saat itu Rasul menanyakan kepada mereka, kalau seandainya aku katakan bahwasanya di sebelah sana itu ada tentara yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian mempercayainya? Percaya semuanya. Kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Ini yang diungkapkan oleh penduduk-penduduk Mekah. Nah, pada saat itu Rasul mengatakan, aku mengajak kalian semuanya untuk beribadah kepada Allah yang satu, tidak menyembah berhala. Apakah kalian mempercayai? Gila kamu Muhammad. Itu jawabannya. Kenapa? Jawaban dari orang-orang kafir Mekah mengatakan gila engkau Muhammad. Dikarenakan mereka keegoan mereka untuk tidak dan takut kehilangan followernya. Orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka itu mempunyai pengikut. Apabila mereka beriman kepada agama Nabi Muhammad, mereka meyakini bahwasanya pengikut mereka itu akan hilang. Inilah penyakit yang hari ini yang masih ada di dalam tatanan kehidupan kita di zaman yang modern ini. Kenapa orang itu enggan untuk pergi salat berjamaah kalau seandainya pimpinannya itu mengajak? Dikarenakan apa? Dikarenakan ego di dalam dirinya. Ngapain saya jamaah? Nanti so alim katanya. Padahal tidak. Amal-amal saleh yang kita lakukan ini kalau seandainya kita ikhlaskan dikarenakan perintah Allah, maka ini akan menjadi pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Maka buanglah ego tersebut. Buang ego tersebut jauh-jauh. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya mengatakan kepada Pak Dandim, belum pernah ada pemimpin yang mengajak umatnya atau bawahannya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Bahkan di lembaga pendidikan sekalipun tidak ada anjuran untuk melaksanakan salat berjamaah kecuali di sini. Dan kalaupun kita ingin menunggu 10 tahun ke depan, belum akan terjadi hal seperti ini. Ini yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena nanti pimpinan tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pada saat engkau menjabat sebagai danrem, pada saat engkau menjabat sebagai dandim, apakah engkau pernah memerintahkan anak buahmu untuk melaksanakan salat berjamaah? Kalau jawabannya tidak, maka siap-siap komandan untuk dihisab nanti oleh Allah. Maka hari ini, pada saat akan dihisab oleh Allah, maka beliau sudah menjawabnya. Saya sudah mengajak bawahan saya untuk melaksanakan salat 5 waktu, salat subuh berjamaah. Dan ini sudah terlepas dari secara amanah yang dititipkan oleh Allah. Bayangkan, dalam beberapa kurun waktu ini, gerakan yang dilakukan di Korem dan Dandim ini sangat luar biasa. Mulai dari sebelum Ramadan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pak Danrem, membagi santunan kepada fakir miskin, memberikan makanan buka puasa, menaikkan pasukannya untuk melakukan umrah. Dan ini adalah sebuah gebrakan yang sangat luar biasa. Kalaulah bisa dilihat dari orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk umrah itu adalah orang-orang yang memang sering datang ke masjid, orang-orang yang memang sering melaksanakan salat berjamaah. Kalaupun seandainya ada yang tidak salat berjamaah, maka orang tersebut harus menjadi pelajaran. Berarti setelah umrah dia harus sering berjamaah. Ini adalah salah satu hikmah pada saat seseorang itu melakukan semua ibadah itu dikarenakan karena Allah. Maka yang akan membalasnya itu apa? Yang akan membalasnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu. Jangan pernah sanksi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kenapa? Lihatlah dari beberapa sejarah yang terdahulu. Sejarah telah mencatat bahwasanya kisah dua orang anak Adam, Habil dan Qabil. Pada saat seseorang melakukan persembahan amal terbaiknya, sedekah terbaiknya, maka anak tersebut yang akan diterima sedekahnya. Hal yang sama pada saat Nabi Ibrahim mengajak kepada kebenaran untuk berdakwah kepada pemimpin yang zalim yaitu Namrud,
Maka Nabi Ibrahim pada saat itu dibakar dalam tumpukan api bakar yang sangat dahsyat. Bayangkan tumpukan kayu tersebut itu menggelembung sangat jauh tinggi, sehingga Nabi Ibrahim untuk dinaikkan ke atas tumpukan kayu bakar tersebut harus dinaikkan dengan ketepel besar untuk dijatuhkan ke atas. Tapi apa yang terjadi? Hukum api itu akan membakar dan menghanguskan semua benda lain. Maka hukum tersebut tidak berlaku kalau seandainya Allah memerintahkan tidak berlaku. Kenapa? Karena Allah menciptakan semua makhluknya itu sesuai dengan hukumnya. Contoh, manusia diciptakan dari tanah, maka berlaku hukum tanah. Jin diciptakan dari api, maka berlaku hukum api. Dan malaikat diciptakan dari cahaya, berlaku hukum cahaya. Beda kapasitas dan kemampuan antara semua elemen makhluk ini. Namun pada saat Allah tidak memberlakukan hukum tersebut, maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad yang diciptakan dari tanah itu bisa menembus langit dan bisa sampai kepada Sidratul Muntaha. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh malaikat yang komponen penciptaannya itu dari nur. Hal yang sama juga terjadi pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Seharusnya Nabi Ibrahim itu hangus. Kenapa? Ibnu Katsir mengatakan di dalam Bidayah wa Nihayah itu menceritakan bahwasanya gelembungan asap yang naik ke atas yang menggumpal hitam tersebut apabila lewat burung pada saat itu, apa yang terjadi? Hangus burung tersebut. Namun apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Dikarenakan beliau mendakwahi agama Allah ini, menyuruh kepada untuk taat kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wassalamun ala Ibrahim, bahwasanya wahai api jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Kalau tidak ditambah wassalaman, Nabi Ibrahim akan beku di dalam api tersebut. Namun Allah mengatakan wassalaman. Ini menunjukkan apa? Semua tatanan kehidupan yang ada di atas dunia ini adalah tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Maka ini yang harus kita kejar hari ini. Pada saat ada pimpinan yang mengajak kita kepada kebaikan, sahuti kebaikan tersebut. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi amal pemberat mizan kita. Dan begitu juga cerita-cerita lain. Pada saat perjuangan Nabi Musa dan mereka itu dikejar oleh tentara Fir'aun. Bapak-bapak yang di militer tahu bagaimana kondisi peperangan, ya. Dan ini terjadi pada kaum Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun dan di depan mereka itu adalah Laut Merah. Laut Merah itu kalau kita seberangi itu sekitar 2 hari 3 malam bisa kita menyeberanginya. Jauh untuk menyeberang Laut Merah itu. Bayangkan di belakang itu tentara yang paling hebat pada saat itu. Tentara yang menguasai dunia pada saat itu dengan teknologinya, dengan kecanggihan artilerinya, semuanya itu dikejar mereka. Dan pada saat itu kaum Musa mengatakan wa inna lamudrakun. Apa itu ungkapan lamudrakun? Bahwasanya kita ini akan dikejar, pasti bisa dikejar. Karena apa? Karena mereka melihat sendiri ke belakang bahwasanya tentara Fir'aun itu sudah di belakang. Namun apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Pada saat itu Nabi Musa mengatakan, inna ma'iyya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku dan Dia yang akan mensukseskan kehidupan kita. Dibelahnya Laut Merah, mereka nyebrang. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Setelah mereka selesai menyeberangi Laut Merah, maka tentara Fir'aun semuanya tenggelam di dalam Laut Merah. Pada saat itu Fir'aun mencoba mengakui keimanannya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu malaikat Jibril mengambil tanah lalu menyumpal mulut Fir'aun. Agar apa? Agar tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah istilahnya kesalnya Jibril terhadap Fir'aun. Fir'aun itu orang yang paling angkuh, orang yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Hari ini berapa banyak di antara pimpinan yang pada saat mereka menerima amanah jabatan, maka amanah tersebut dianggapnya sebagai Tuhan. Sehingga apa? Dia perlakukan anak buahnya sesuka hatinya, seakan-akan tidak akan ada pernah lagi hari akhirat. Dia berbuat sesuka hatinya, diambil hak anak buahnya, diambil semua hak-hak yang bukan haknya,
dipotong semua hak-hak yang bukan haknya. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah sebuah pertanggungjawaban yang nanti kelak, bukan hanya balasannya di akhirat, tapi Allah juga akan membalasnya di dunia, dan Allah akan menampakkan hal tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Hidayah ini sudah ada di hadapan mata kita semuanya. Kita telah mengetahui kebenaran itu melalui apa yang disampaikan oleh para rasul. Rasulullah SAW menyampaikan semua yang benar. Hanya saja apa yang harus kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini, hadir juga komponen yang paling terpenting di dalam tatanan masyarakat, yaitu wartawan. Wartawan ini adalah hal yang paling terpenting. Kenapa? Karena pada saat mereka mengetahui yang benar, maka mereka harus menyampaikan yang benar. Karena ini adalah sebuah amanah. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya amanah menyampaikan yang benar itu adalah ada di tangan para bapak-bapak semuanya. Kalau seandainya kebenaran ini tidak Bapak sampaikan, maka kebenaran ini tidak akan pernah Bapak teruskan sebagaimana semangat dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hari ini bukan hanya tugas para ustadz untuk berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran, akan tetapi semua kita mempunyai peran penting untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Dimanapun tugas kita, maka kebenaran tersebut harus kita sampaikan. Kenapa? Karena tabligh tersebut adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita pada posisi manapun kehidupan kita. Kita seorang pimpinan di militer, maka kita harus menyampaikan kebenaran tersebut sesuai dengan ranah kita. Pada saat seseorang itu bekerja profesinya sebagai wartawan, maka dia harus menyampaikan kebenaran tersebut. Berita-berita yang disampaikan itu adalah berita-berita yang benar. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau misalnya kegiatan seperti ini kita expose, ini tidak ria? Tidak. Kenapa dikatakan ria? Seharusnya ria tersebut adalah seseorang melakukan itu bukan berniat untuk mengajak dakwah kepada Allah. Kenapa? Kalau misalnya dia pencitraan, seperti hari ini misalnya, pas lagi tawaf, lagi dia buat status. Ya Allah, nikmat sekali tawaf hari ini. Jadikanlah saya kembali lagi ke tempat ini. Ini hal-hal yang memang membuat seseorang itu berbangga diri dengan amal salehnya. Tapi kalau seandainya kegiatan seperti subuh berbahagia ini kita melakukannya, inilah menjadi contoh. Dan saya yakin pimpinan-pimpinan yang lain pada saat melihat aktivitas seperti ini, mereka itu akan baper, kata anak milenial. Kenapa? Wah, kok TNI yang mengajak salat subuh berjamaah? Kok TNI yang mengajak salat berjamaah 5 waktu? Kenapa kami selama ini yang notabene-nya kami adalah nahnu sya'bullahi mukhtar, orang-orang Aceh sering mengatakan bahwasanya dirinya adalah bangsa terlebih atau hurung dunia, ya, tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Seharusnya hal-hal seperti ini terinisiasi dari putra Aceh sendiri, dari orang-orang Aceh. Kenapa? Karena kita selama ini sudah terkenal dengan yang dinamakan dengan Serambi Mekah, namun dicandain lagi oleh teman-teman. Serambinya tinggal di Aceh, Mekahnya ya tinggal di sana. Sehingga apa? Kosong hari ini nilai-nilai keislaman, syiar tentang keislaman itu kosong di negeri syariat ini. Ini merupakan di antara hikmah pada saat kita membaca ayat tersebut, yaitu yang pertama sekali tadi tentang amanah tabligh, yang kedua adalah menyampaikan yang benar, dan yang ketiga itu adalah al-wasatiyah. Apa yang dimaksud dengan wasatiyah? Hari ini kalimat wasatiyah ini sering diselewengkan oleh orang-orang akademisi. Orang-orang akademisi itu sering menyelewengkan al-wasatiyah tersebut yang dinamakan dengan modernisasi. Modernisasi itu bukan berarti kita bablas. Modernisasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu sehingga kebenaran itu bisa sesuai dengan tempat kita menyampaikannya. Hal yang paling sering kami di Azhar diingatkan oleh Syekhul Azhar. Kami pada saat belajar di sana, itu di setiap tiang Azhar itu menyediakan semua majelis ilmu. Ada majelis ilmunya mazhab Hanafi. Nah, pada saat kita bertalaki dengan majelis ilmu tersebut, itu akan diingatkan, kalau seandainya kamu itu bermazhab Syafi'i,
maka pulanglah ke negerimu dan sampaikan mazhab Syafi'i kepada masyarakat di sana. Jangan engkau sampaikan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mayoritas kita di sini adalah bermazhab Syafi'i. Ini yang dinamakan dengan wasatiyah. Kita mengetahui bahwasanya semua seluk-beluk tentang fikih ini, tapi kita tidak mau memaksa diri. Memaksa diri seperti apa? Kan di Arab seperti ini, Ustadz. Betul di Arab seperti itu, akan tetapi mazhab yang dipakai di sana itu mazhab apa? Ini yang harus menjadi pemahaman kepada kita. Salah satu hal yang baru-baru ini terjadi, dan ini harus saya sampaikan kepada jamaah semuanya, tentang perbedaan hari Lebaran. Nah, kalau seandainya kita ingin melihat secara saintis tentang bagaimana kita harus mempunyai pemahaman wasatiyah tersebut, ada sebuah ketetapan waktu yang hari ini itu sudah menjadi mindset kita. Kita sudah didoktrin hari ini. Apa yang didoktrinnya? Indonesia itu jauh lebih cepat 4 jam dari Arab Saudi. Betul? Ya, 4 jam dan 7 jam dari Inggris. Ini adalah sebuah pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Karena ini adalah penetapan waktu oleh kolonialis. Pada saat mereka melakukan perjalanan dahulunya, mereka ingin menseragamkan jadwal pukulnya, jadwal kereta api semuanya, maka ditetapkanlah waktu Greenwich sebagai ketetapan waktu dunia. Dan hari ini terbukti 100 titik di Indonesia tidak menemukan bulan pada hari Kamis. Ya kemarin kan ditentukan 1 Zulhijjah, kita hari Jumat. 100 titik tidak menemukan bulan. Tahu-taunya kelihatan bulannya di mana? Di Mekah. Inilah yang dinamakan dengan bahwasanya Mekah itu adalah Ummul Qura. Apa itu Ummul Qura? Pusatnya benua. Titik nol dunia itu beradanya di mana? Di Mekah. Maka di sanalah paling awal kita melihat matahari. Melihat bulan di sana paling awalnya. Kenapa? Karena di sana startingnya. Ini menunjukkan apa? Kita bukan lebih cepat 4 jam, akan tetapi kita terlambat 20 jam. Ini yang harus dipahami. Di sana sudah hari Senin, di sini masih hari Ahad. Karena kita terlambat 20 jam. Diputar. Begitu kelihatan bulan di sana, mutar dia dulu sampai kepada Indonesia. Ini yang harus dipahami. Kenapa hampir setiap tahun Mekah lebih dahuluan kelihatan bulan daripada kita. Ternyata memang benar bahwasanya Mekah itu adalah sebagai pusat waktu dunia. Karena di sanalah yang pertama sekali kelihatan. Maka kita tidak perlu bertengkar. Pada saat kita sudah mengetahui, maka kita harus menyampaikan. Maka jadikanlah mimbar, tulisan kita itu bukan untuk mencaci maki orang lain, untuk menghina orang lain, akan tetapi jadikanlah mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran di sisi Allah. Betapa banyak hari ini ada orang-orang yang menggunakan mimbar ini untuk menghasut, untuk memprovokasi. Akan tetapi jadikanlah mimbar tulisan kita, media yang kita gunakan ini adalah sebagai media untuk mendekatkan diri orang lain kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau seandainya ini bisa kita lakukan, maka ini adalah amal saleh yang akan terus mengalir kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.